Halo semua, selamat sore. Kali ini akan membahas mengenai sepeda motor buatan Jerman dengan cc kecil DKW Union tahun 1956. Pantau terus. Oke, untuk sebelumnya terima kasih kepada Mas Yoga atas motornya yang telah dipinjamkan. Karena jika tidak ada motor ini maka tidak ada liputan yang mengenai motor buatan Jerman ini. Jadi terima kasih telah meminjamkan motornya. Oke, mungkin untuk sejarah mengenai DKW Union, pada tahun 50-an dia mengalami pergantian nama dari DKW menjadi Auto Union. Oke, jadi teman-teman, karena sang empunya dari motor ini Mas Yoga orangnya agak sedikit malu, mungkin kali ini atau video berikutnya dia akan muncul sendiri yang ceritakan mengenai motornya, yaitu adalah DKW Union tahun 56. Jadi nanti kawan-kawan akan menjumpai Mas Yoga yang akan menceritakan sendiri mengenai motornya. Entah dia mau menceritakan atau tidak, itu tergantung dia. Tentang motornya yaitu DKW Union tahun 56. Bagaimana nanti proses membangunnya, bagaimana proses awalnya dia mendapatkan motor ini, itu nanti akan Mas Yoga ceritakan sendiri. Dan saya akan menceritakan mengenai spek dan fitur-fitur apa aja yang ada di dalam motor tahun 1956 ini. Jadi secara umum untuk spek yang ada di dalam sepeda motor ini, dia memiliki kapasitas dengan 125 cc, 3 percepatan, dan memiliki postur yang kita lihat sama mirip seperti BMW. Dan dia frame-nya yang pada bagian belakang menyerupai atau kita sebut dengan runner atau tersedia shock di bagian belakang. Jadi untuk kenyamanan berkendara sangat diperhitungkan dalam motor ini. Seperti yang teman-teman lihat, di bagian depan dia ada semacam shock breaker, kemudian pada bagian belakang juga disediakan shock breaker atau lebih dikenal dengan runner. Dan untuk menyempurnakan lagi, dia di tengahnya seperti ada macam seperti shock yang tersedia di tempat duduk, yang sangat memperhitungkan mengenai kenyamanan bagi pengendaranya. Adalah motor 2 tak, teman-teman. Yang ada di dalam motor ini adalah seperti yang teman-teman lihat, dia sistem untuk menghidupkan motor ini engkol kaki, dia masih menggunakan engkol kaki yang disatukan dengan tuas persneleng. Jadinya tuas persneleng dengan engkol kaki untuk menghidupkan mesin itu menjadi satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan sistem runner tadi yang di bagian belakang motornya itu terdapat semacam sistem shock breaker yang digunakan untuk kenyamanan bagi para penggunanya. Dan yang ketiga, motor ini mungkin terlihat kecil ya dibandingkan motor-motor Eropa yang lainnya. Mungkin pada waktu itu karena digunakan untuk sivil atau bagi para penduduk yang pada semasa era perang atau seusai perang ini sangat menonjol. Namun tampilan perang atau sisa-sisa itu masih terlihat. Kalian kalangan pecinta sepeda motor antik, hampir mirip seperti BMW. Mungkin karena mereka berasal dari Jerman atau ya. Mengenai tenaga, motor ini dulu saya bawa ke jalan-jalan keliling kota Jogja. Motornya lumayan enak bagi kalian yang suka dengan postur sporty. Kalau bagi saya memiliki kesan yang berbeda. Saya agak kurang sedikit perlu penyesuaian terhadap motor tua ini, karena bagi kalangan pencinta motor tua ini tidak jadikan pondasi bagi motor satu lainnya, karena setiap motor kan berbeda-beda. Jadi teman-teman jika ingin mencoba motor tua harus merasakan feel-nya dulu, karena setiap motor tuh berbeda-beda dan ada ritualnya sendiri. Lumayan irit juga untuk konsumsi bahan bakarnya. Kemudian intinya motor ini enak untuk dijadikan harian ataupun setiap akhir pekan untuk dijadikan rekreasi kemana pergi, itu enak. Untuk populasi motor DKW Union tahun 1956 ini di bagian Indonesia tidak jarang atau ada, masih sering dijumpai untuk kalangan sepeda motor. Namun untuk saat ini harganya lumayan naik daun ya. Mungkin kalian teman-teman bisa mengecek sendiri untuk harga DKW Union itu berapa.
Kenapa motor ini harganya heboh bisa dikatakan? Jujur sendiri saya tidak tahu kenapa motor ini heboh harganya. Mungkin teman-teman yang tahu mengenai mengapa motor ini dikatakan atau sedang naik daun di kalangan masyarakat bisa isi di kolom komentar, mungkin untuk temannya agar lebih tahu. Jadi untuk DKW Union ini masih mengadopsi sistem dengan kapasitas mesin 125 cc 2 tak. Ini berbeda dengan DKW Hummel yang kita pernah review di video sebelumnya. Ini keran bensin. Ini karbunya menggunakan karbu Jepang. Saya kurang tahu karbunya apa, tapi nanti saya akan liput di bawah. Jadi dia mesinnya kecil. Mesin-mesin ini sangat irit dalam perjalanan jarak jauh dan sangat bisa diandalkan. Motor ini menggunakan sistem pengapian CDI, jadi bukan platina lagi. Untuk kapasitas mesinnya sudah dijelaskan tadi. Baiklah, kita mulai dari bagian depan. Ini bagian depan dia menggunakan suspensi teleskopik. Jadi suspensinya di sini. Dan untuk bagian lampu biasa sama seperti motor tua kebanyakan. Dan ini untuk slap bor. Dan ini adalah untuk ban. Ini dia menggunakan ring 18, ukurannya 275. Ring 18. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Dia tangkinya seperti ini bentuknya. Ini ada logonya di situ, dan ini adalah tempat untuk penyimpanan barang atau peralatan yang kita inginkan. Ini adalah tempat biasa untuk mengisi bensin. Seperti apa bentuknya dalam bagian dalam ini. Jadi teman memutar ini. Nah, ini untuk menyimpan peralatan atau alat-alat yang diperlukan untuk motor ini. Kalau teman-teman naruh barang HP atau apa bisa. Tutup lagi. Adalah tampilan dari setirnya. Ini untuk kom setir. Tujuannya adalah untuk jika kita berkendara, kita ingin, zaman dulu kalau ada sespannya ini bisa dikencengin atau bisa dikendoring sesuai dengan permintaan kita. Ini adalah speedonya. Seperti itu speedonya. Kemudian kita beralih ke bagian agak tengah. Seperti inilah joknya. Dan di bawahnya itu terdapat semacam suspensi untuk mengayunkan atau beban yang ada. Adalah tampilan mesinnya. Nah, ini teman-teman yang fitur yang unik yang ada di dalam motor ini. Dia as persnelangnya dijadikan satu sama selahan untuk menghidupkan mesin. Dijadikan satu. Ini 3 percepatan. Ini ada simbol DKW nya di situ. Dan ini adalah nomor seri yang ada di dalam motor. Ini adalah untuk mengisi oli jika tidak salah, oli mesin. Ini kunci kontaknya. Motor ini menggunakan sistem pengapian CDI. Kita beralih ke bagian belakang. Ini gramnya ke bagian belakang. Nah, ini adalah sistem shock breaker yang ada di bagian belakang, atau kita sebut dengan plunger. Di bagian depan, tengah, dan bagian belakang untuk kenyamanan sepeda motor. Ini sama menggunakan ban ring 18 ukuran 275. Oh, pada bagian belakang ini menggunakan ring 18 dengan ukuran 300. Jadi ban depan
ring 18275, belakang ring 18300. Ini adalah sliper belakang, dilapisi sama trim. Motor zaman dulu tuh dilapisi dengan trim semacam pemanis untuk perpaduan warna hitam dan putih, sama seperti BMW. Jadi ini yang disebut, ada beberapa fakta yang membuktikan bahwa BMW dan Harley Davidson mencontoh sistem ini untuk kenyamanan berkendaranya. Jadi adalah kesimpulannya, DKW merupakan cikal bakal dari sistem pelunyer dari semua motor antik yang ada. Bisa dikatakan ini adalah awal pencetusnya tuh DKW. Tapi entah salah atau benar itu merupakan pertanyaan juga. Ini adalah tampilan dari belakangnya. Ada logo neon di situ yang merupakan nanti cikal bakal dari Audi. Itu dia. Ada lampunya di belakang. Ini untuk plat nomor. Ini ada sistem knalpotnya. Lanjut ke bagian kanan. Ini adalah tutup rantai, jadi dia penggeraknya menggunakan rantai. Ini adalah tutup dari rantai atau disebut dengan deksel. Dia masih sama menggunakan sistem rem kanan, kaki kanan. Ini adalah untuk nyetel kopling di sini. Ini adalah kabel kopling. Dan kurang lebih seperti itu tampilan dari DKW Union ini. Jika kalian suka, like, share, dan subscribe.